Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oreza Marzanis Marsya dengan NIM 03021382227116 dari kelas B Kampus Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan opini dari saya tentang materi Mine Water Management yang saya ambil, yaitu kunci tambang berkelanjutan. Judulnya mengelola air tambang dengan bijak, kunci menuju tambang berkelanjutan di era krisis iklim. Baiklah, menurut opini saya, di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap isu keberlanjutan dan krisis iklim, industri pertambangan diharapkan pada tuntutan untuk tidak hanya memproduksi sumber daya mineral, tetapi juga mengelolanya secara bertanggung jawab. Salah satu aspek yang paling krusial namun sering terabaikan adalah manajemen air tambang atau Mine Water Management. Air di wilayah tambang bukan sekadar sumber kehidupan yang harus dilindungi, melainkan juga potensi resiko besar jika tidak dikelola dengan baik. Air tambang dapat berasal dari berbagai sumber seperti air hujan, aliran permukaan, air tanah, dan air proses dari kegiatan penambangan. Dalam banyak kasus, air ini terkontaminasi oleh logam berat, senyawa asam, dan sedimen dari proses tambang, menjadikan potensi ancaman bagi lingkungan sekitar. Salah satu masalah utama adalah acid mine drainage atau AMD, yaitu keluarnya air asam yang terbentuk dari oksidasi mineral sulfida. AMD dapat membawa logam berat ke lingkungan perairan, menyebabkan penurunan kualitas air yang parah. Jika tidak ditangani, air tambang yang tercemar bisa mencemari sungai, merusak ekosistem perairan, dan mengganggu kehidupan masyarakat sekitar. Namun, dengan pendekatan manajemen air yang tepat, air tambang dapat dikelola, bahkan dimanfaatkan kembali untuk keperluan tambang maupun masyarakat. Ada 3 pilar utama dalam manajemen air tambang yang efektif, yaitu pencegahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali. Yang pertama yaitu pencegahan atau prevention, yaitu pencegahan dimulai dari desain awal tambang, perencanaan drainase, pengelolaan batuan tertutup atau overburden, serta pemisahan material yang berpotensi menghasilkan AMD menjadi langkah awal penting. Salah satu strategi umumnya adalah meminimalkan kontak antara air dan mineral yang mengandung sulfida. Yang kedua yaitu pengolahan atau treatment, yaitu pengolahan air tambang dilakukan jika air sudah tercemar. Dua pendekatan utama adalah pendekatan aktif dan pendekatan pasif. Pendekatan aktif menggunakan bahan kimia untuk menetralisasi keasaman dan mengendapkan logam berat. Contohnya penggunaan kapur atau natrium hidroksida atau menaikkan pH. Yang kedua, sistem pasifnya yaitu seperti kolam penjernihan alami atau constructed wetland, memanfaatkan mikroorganisme dan tanaman untuk memurnikan air tambang secara alami. Kedua sistem ini dapat dikombinasikan untuk hasil yang optimal. Terus yang ketiga, pemanfaatan kembali atau reuse. Air hasil pengolahan dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan internal tambang seperti penekanan debu, pengeboran, atau pencucian alat. Beberapa tambang bahkan berhasil mendaur ulang air untuk keperluan masyarakat sekitar, termasuk pertanian atau rekreasi, setelah melalui pengelolaan lanjutan. Konsep zero discharge menjadi tujuan paling panjang, di mana tidak ada air limbah yang terlepas ke lingkungan eksternal. Namun demikian, implementasi manajemen air tambang menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, regulasi di beberapa negara seperti belum konsisten atau lemah dalam pengawasan. Yang kedua, biaya pengolahan air yang tinggi membuat beberapa perusahaan enggan berinvestasi. Terus yang ketiga, kesadaran akan pentingnya keberlanjutan masih kurang di kalangan pelaku industri tambang kecil dan menengah. Di era perubahan iklim dan krisis air global, manajemen air tambang tidak bisa dianggap sebagai isu sekunder. Ia adalah inti dari operasi tambang yang berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik, air tambang bukan hanya tidak mencemari lingkungan, tapi juga bisa menjadi sumber daya baru yang mendukung ketahanan air lokal. Dengan visi dan tindakan nyata, tambang masa depan bukan hanya menggali kekayaan bumi, tapi juga menjaga keberlanjutannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya akhiri. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.